Halo teman-teman Motor Plus Modif, kembali lagi bersama saya Firdaus di channel Motor Plus Modif. Nah, kayaknya konten yang teman-teman paling seneng di channel ini adalah mengulas soal motor-motor balap road race yang underbone tuh, yang legendaris tuh. Kan kita udah ngulas beberapa video sebelumnya ya, dan lumayan juga ya tanggapannya ya, banyak yang teman-teman yang nostalgia. Nah, di video kali ini saya pengen ngulas soal motor yang kayaknya ini banyak teman-teman Motor Plus Modif yang request, yaitu Yamaha Jupiter Z garapannya Star Motor. Ini menurut saya motor balap yang legendaris banget ya, karena jadi blueprint untuk motor balap 4 tak di selanjutnya. Kayak gimana motornya dan apa yang bikin motor ini legendaris? Simak terus videonya ya. Nah, kalau kita ngomongin soal Yamaha Jupiter Z Star Motor, pasti kita harus ngulas dulu soal pawangnya nih, yang bikin motor ini, yaitu almarhum Benny Jatiutomo. Pak Benny itu biasanya disebutnya sama teman-teman. Nah, Pak Benny Jatiutomo ini kan legendnya itu dia, apa ya kalau saya ingatnya itu ya, pertama dia pas balapan underbone 2 tak tuh, itu kan era-era yang bikin nama Star Motor jengat banget ya. Karena kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain yang pakai motornya itu mungkin disebutnya mainstream kali ya, kayak Yamaha F1 ZR atau Suzuki Satria atau RG Sport gitu kan. Nah, Pak Benny ini dia datang dengan motor yang beda nih, yaitu Honda Tena. Itu kan motor yang di Indonesia juga nggak ada gitu kan, dia impor dari Thailand. Dan motornya ini wah, bener-bener mewah lah kalau dilihat pada saat itu ya. Dari bentuknya itu udah Ayago gitu kan, terus part-part yang nempelnya juga impor-impor semua, barang-barang yang agak asing lah gitu di Indonesia, kayak misalnya kayak shockbreaker Ohlins, terus part dari Honda RS125 ya, wah udah motornya itu udah keren banget lah dilihatnya. Dan emang nggak cuman keren dilihat, mewah juga, tapi dari segi performanya juga jos banget ini motor nih. Dan di tangan pembalap-pembalap legend ya, kayak Ahmad Jayadi, Rafid Popi ya, motor Honda Tena-nya garapan Star Motor ini kenceng banget. Selanjutnya juga Star Motor juga bikin motor-motor kayak Kagiva Stella juga, itu kan kenceng juga kan dipakai sama Rafid Popi dan bisa mendominasi balapan underbone 2 tak. Nah, pas di era awal 2000-an itu juga Pak Benny sama partnernya Rami Aro ya, itu insinyur mesin lah, pokoknya itu spesialis bikin mesin dari Swedia. Mereka udah ngobrolin tuh gimana Star Motor kita untuk lanjut ke balapan motor 4 tak, dan dimulai dari sini nih. Ini sejarahnya dari Yamaha Jupiter Z Swedia. Nah, jadi pada saat era itu Pak Benny itu mulai ngegarap motor-motor 4 tak. Saya ingatnya itu dulu Star Motor itu ngegarap Honda Nice tuh yang 110 sama Supra tuh untuk balapan underbone 110 yang 4 tak. Dan motornya juga kenceng ya nggak terlalu bisa ngelawan motor-motor yang udah establis ya. Contohnya kayak Suzuki Shogun 110 kan, itu kan rajanya BBX 110 4 tak di Indonesia kan. Dan Pak Benny juga sama Star Motor udah mulai tuh melihat apakah kita garap motor yang lain ya gitu. Salah satunya itu pilihannya pertama Suzuki Smash tuh. Dan saya ingat Suzuki Smash-nya itu disebutnya itu Suzuki Smash Swedia tuh, karena dia pakai part banyak dari Swedia, karena kan Star Motor itu kan partnernya itu kan SKF ya, merek bearing dari Swedia kan. Jadi karena ada koneksi itu mereka pakai komponen-komponen sama barang-barang yang datang dari Swedia gitu, sama Australia juga saya ingat juga ada, pokoknya ada Swedia sama Australia lah itu partnya. Motornya sih gacor banget ya, cuman ya emang nggak bisa ngelawan motor-motor 4 tak yang udah tim-tim lain yang udah garap duluan gitu. Nah, saat itu saya ingatnya tuh mulai dari tahun 2003 lah itu udah mulai ngegarap, dan 2004 Pak Benny, Star Motor, dan Remy Aro ini bikin Yamaha Jupiter Z Swedia. Pada saat debutnya ini pembalapnya itu saya ingat The Face Duck tuh, Hoki Kristianto tuh motornya itu pakai batok lampunya tuh putih, jadi sebutnya itu kan si moncong putih kan Jupiter Z-nya ini. Memang orang lihat Jupiter Z gitu, kira-kira kenceng nggak gitu untuk melawan Shogun atau Smash ya pada saat itu kan. Dan kenceng banget ini motor asli, karena orang-orang tuh kaget Jupiter Z yang belum banyak risetnya, kok ini bisa kenceng banget. Nah, pas di scrutineering tuh, jadi dibongkar gitu kan untuk nyesuaiin sama regulasinya, wah kelihatan ini motor part-partnya ajaib banget nih. Kita lihat ya partnya apa aja.
Nah, dimulai dari area kepala silindernya dulu ya. Ini pas dilihat, aduh, klepnya gede banget. Asli ini kalau dibandingkan dengan motor bebek 4 tak pada eranya, ini Jupiter Z garapan Star Motor ini klepnya tuh gede banget nih. Ukurannya juga, wah, dahsyat banget sih. Ini 27 mm sama 22 mm itu kalau dibandingkan standarnya itu lebih gede 4 mm dan 2 mm tuh untuk in dan exhaust-nya tuh. Gede banget kan? Terus ciri khasnya tuh dia di ruang bakarnya itu kan bentuknya tuh kayak bathtub tuh. Jadi orang-orang kayak buat mandi gitu kan bentuknya. Klepnya juga bentuk kayak posisinya tuh seatingnya dibikin kayak tanduk gitu kan. Camshaft-nya juga durasinya itu 270 derajat tuh. Wah, udah racing banget lah motornya. Dan ciri khasnya dari garapan motor-motornya Pak Benny ya, dia tuh selalu pakai komponen-komponen yang baru dan dari luar negeri gitu, yang emang mungkin dari segi standar dan performanya kan emang lebih bagus gitu. Contohnya kayak saya ingatnya tuh CDI-nya itu pakai Vortex tuh, itu kan CDI untuk motor-motor special engine kan. Ini kelebihannya bisa programmable gitulah. Selain itu karburator juga kan pakai Mikuni TMR tuh, itu juga wah jarang dipakai lah sama tim-tim yang di Indonesia kan. Selain itu bearingnya juga kan pakai SKF yang bagus kan, dan katanya sih teknologinya itu dari F1 tuh, jadi wah ini buat kecepatan tinggi cocok banget nih. Selanjutnya kompresinya juga gede banget ya ini motor ya, 15,1 banding 1 tuh. udah speknya tuh udah spek motor balap banget lah ya, apalagi dikombinasikan dengan magnetnya ini dari Yamaha YZ125 kan. Wah, ini sih kalau kata pembalap-pembalapnya kayak Hoki Krisdianto tuh bilang, wah ini motor larinya udah ajaib banget lah. Dan tenaganya itu pada saat itu tuh 17 sampai 18 daya kuda. Ajaib banget kan ini motor kan, makanya bisa kenceng banget pada saat debutnya. Ya nggak langsung juara nasional sih di tahun 2004 itu kan, karena ada regulasi dari Regior segala rupa, banyaklah drama-dramanya. Tapi di tahun-tahun selanjutnya Jupiter Z-nya Star Motor ini mendominasi banget balapan. Jadi pada tahun 2005 tuh di kelas 110, di kelas 125 ya, di balapan Motoprix gitu kan, ini Yamaha Jupiter Z Star Motor ini menang mulu nih. Bahkan sampai kayak orang-orang tuh kayak, wah kok nggak ada kompetitornya ya. Dan emang kompetitornya saat itu ya, kalau nggak timnya Hendriansyah kan, HRP ya, kalau nggak ya Jupiter Z lain kayak misalkan tunggangannya Doni Tata tuh misalnya. Ini motor tuh kenceng-kenceng banget, apalagi skuadnya Star Motor itu juga kan pembalap-pembalap yang sekarang tuh jadi pembalap legend tuh. Misalnya ya Hoki Krisdianto lah, pasti teman-teman udah tahu kan kiprahnya orang Magelang ini nih di balapan underbone. Terus juga Harlan Fadilah juga kan bisa juara sama Star Motor, Bima Octavianus juga, terus Haji Ical juga, Sudarmono, wah banyaklah pembalap-pembalap yang bisa menang bareng sama Star Motor dan naik motornya garapannya Pak Benny. Dan emang ya Jupiter Z ini berkat kemenangannya Star Motor dan teknologinya mulai dipakai sama tim-tim lain ya jadi dominan banget gitu. Makanya sampai sekarang ya motor yang orang pilih gitu untuk balapan road race ya pasti dari Yamaha Jupiter Z, kalau nggak Jupiter Z1 ya yang baru ya. Ya intinya legend banget lah di tangan Pak Benny Jati Utomo. Nah, setelah sukses ya balapan underbone kan, nah salah satu impiannya Pak Benny kan, dia nggak cuma pengen juara nasional doang kan. Nah, Pak Benny tuh mulai tuh ngelihat kita harus ada perjenjangan nih balapannya. Makanya kan Star Motor juga lanjut kan balapan 600 cc tuh, pakai Yamaha YZF R6 kan, itu Super Sport 600. Pembalapnya itu saya ingat Raffi Popi sama Harlan Fadilah, Sudarmono juga kan balapan dan menang juga gitu. Dan emang menurut Pak Benny itu kan ya di Indonesia itu balapan tuh setelah balapan bebek ya harus ada perjenjangannya. Misalkan lanjutnya balapan 150 cc, terus 250 cc, terus lanjut 600 dan lanjut ke Superbike atau ke MotoGP. Makanya pas kita ngelihat juga kan Pak Benny pas ngurusin jadi direktur tekniknya Astra Racing Team tuh, itu kan perjenjangannya juga bagus kan dan prestasinya juga oke. Salah satunya saya ingat Dimas Eki Pratama itu kan juara Suzuka 4Hour kan ya bareng sama Pak Benny gitu, perjanjiannya bagus lah. Makanya teman-teman itu pasti wah masa kehilangan lah ya akan Pak Benny gitu. Cuman ya
dengan prestasinya Pak Benny, terus karya-karyanya juga kan pasti teman-teman selalu inget lah bahwa emang di Indonesia itu ada salah satu nama yang nggak boleh kita lupakan, yaitu Benny Utomo. Wah, ini kalau ngobrolin soal Benny Utomo mungkin bisa 6 jam kali atau lebih kali videonya, karena emang banyak banget prestasinya, filosofinya gitu soal motorsport di Indonesia. Dan yang salah satu yang paling terkenalnya ya ini Yamaha Jupiter Z Swedia, biasanya anak-anak nyebutnya lah. Oke, kalau teman-teman sendiri inget kisahnya atau gimana kiprahnya Jupiter Z Star Motor ini apa aja nih? Mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Selanjutnya kita garap motor apa lagi ya untuk videonya ya? Mungkin ada ide? Tulis aja di bawah ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton ya.